Ya, ketemu lagi untuk konten kali ini mau bahas tentang job jamet bukan jamet, job MC, job Kirito, job dual sword. Cuma dual swordnya ini agak beda karena ini dual sword sacred teaching atau entah sebut apa ya, sacred dual sword mungkin biar lebih enak disebutnya. Jadi dual sword ini build-nya memungkinkan untuk bermain unlimited saber, unlimited Kresken, dan immortal. Ya, bisa disebut immortal juga sih karena skill sacred teaching yang memungkinkan DS ini bener-bener kebal kayak kebal sama skill fraksional. Ya, langsung saja ini statku Agi STR. Ya, Agi STR. DS ku Agi STR. Terus ini buffline-nya Max MP, Weapon Attack, AMPR, CR, dan Agi. Untuk opsi lain bisa Aginya diganti DTE atau ya DTE. Antara Aginya ini diganti DTE atau ya lu tetap pilih Agi. Terus lanjut ke Regislet. Ini aku pakai Zero Stance ini buat nambah damage 10% ke skill yang nggak dikombo. Skill yang nggak dikombo yang aku pakai yang pertama Twin Buster Blade buat kalau bosnya punya critical resist terlalu tinggi. Yang kedua buat Blazing Shining Cross karena kalau di combo kayak malah buang waktu, makanya Blazing Shining Cross ku pencet manual. Terus ada Extreme Whack, Max MP, terus Sunbat ini buat Dragon MP di luar battle, terus bisa ditambah lagi Regis Spinning Slash Compress atau enggak bisa diganti Power Wave modifier biar basic attackmu jarak dekat kalau lu udah terlanjur ambil Power Wave. Cuma aku lebih milih Spinning Slash Compress. Nah, untuk max HP ini, regisnya ini lu sesuaikan dengan kebutuhanmu. Jangan langsung di copy 32 gitu, karena perbedaan equip, perbedaan install, perbedaan buff, perbedaan yang lain-lain bakal ataupun Stargem bakal mempengaruhi max HP yang lu butuhin atau regis max HP yang lu butuhin ini. Jadi sesuaikan dengan kebutuhanmu. Kalau aku pribadi sih level 32 cukup. Satu levelnya itu nambah 10 max HP buat regis max HP ini. Jadi perlu diingat, sesuaikan dengan kebutuhanmu, jangan langsung dikopas. Lanjut ke Stargem. Ini hard hit buat interrupt, cuma kalau nggak mau interrupt nggak usah pakai Quick Aura, Bushido. Ini nambah max HP sama nambah MP. Terus Dual Sword Mastery. Ini pasif DS. Terus Crossparry ini nggak perlu. Mana recharge buat Regen MP di luar battle, recovery. Nah, recovery ini lumayan penting. Jadi yang penting Dual Sword Mastery, recovery, sama Quick Aura yang perlu lu ambil itu. Terus kemudian Blade Skill. Ini aku ambil Sotot. Sototnya DS animasinya salto soalnya. Nggak perlu lu ambil, nggak penting cuk Sotot buat DS. Nanti jika trigger stress nggak perlu. Jadi bagian atas ini nggak usah diambil sama sekali. Nggak perlu asli buang-buang skill point. Yang perlu cuma Sword Master ini level 10, Quick Slash-nya level 10. Sword tekniknya ini juga nggak perlu, karena sword tekniknya ini ngaruhnya ke damage dari Sototnya ini. Jadi kalau lu nggak ambil Sotot, nggak perlu Sword Mastery. Warcry ini juga kepake kalau lu solo bossing, tapi kalau lu main party Warcry-nya juga nggak penting. Yang penting Sword Mastery sama Quick Slash-nya doang. Terus kemudian Long Range ini level 10, ini ngaruh ke damage Aerial Cut sama Lunar. Terus Quick Draw level 10 buat gacha MP balik, karena tipikal gameplaynya kan yang spam skill ya, jadi peluang buat dapat MP baliknya gede. Terus Decoy buat AMPR. Lanjut ke Magic Skill, Impact buat half MP cost next skill. Terus finalnya buat Closer. Impactnya nggak perlu sih, tapi kalau finalnya ini perlu banget. Oh iya lupa, Power Wave level 1 biar basic attack DS-mu agak jauh. Aku cuma pilih level 1, nggak mau aku naikin lebih dari level 1, cuma butuh level 1 biar jaraknya 5 meter. Halberd Skill ini lu perlu ngambil Quick Aura karena aku pakai Stargem. Terus Mononovu ini Sukuchi level 1 yang penting itu. Kairiki aku nggak ambil. Terus Priest nanti belakangan. Assassin nggak ambil. Terus Dark Power ini juga udah nggak ngambil. Skill ninja nggak ngambil. Skill ninja buat apa anjir DS? Miracle Fashion ini aku juga nggak ngambil.
Terus survival ini short rest level 10. Ini buat regen MP di luar battle. Max MP boost ini buat nambah 300 MP, kalau lu butuh ambil lah. Mau nggak butuh. Terus bentar. Battle skill. Ini 4 skill ini level 10 semua. Terus kemudian yang tadi belum apa? Dual sword skill. Twin slash ini level ini dual sword master yang ini pakai stargem. Twin slashnya ini level 10 karena ini nambah damage ke skill aerial cut-nya. Terus spinning slash ini level 10 karena ngaruh ke aerial cut. Aerial cut-nya juga level 10. Phantom slash ini buat imun level 1 doang. Shadow step ini level 7 biar MP dari shadow step-nya ini cuma 2 MP. Kalau level di bawah level 7 itu nanti 3 MP. Terus Shining Cross ini level 10 karena aku main Blazing Shining Cross. Lunar ini level 10 buat ngedamage. Twin Buster Blade ini juga level 10. Flash Blast ini level 10, ini nambah weapon attack sama hunus. Nah, Twin Buster Blade ini ada hunusnya, Lunar juga ada hunusnya. Terus kemudian pasif dual sword control ini level 10, God Speed ini level 10 nambah agi sama hunus. Terus Saber Aura level 10 dan juga Kraken-nya level 10. Terus Skill Priest. Nah, ini Sacred Teaching ini level 10. Ini dia ngasih overheal atau temporary HP atau nyawa cadangan ketika lu pakai skill heal. Bisa royal heal, bisa mini heal, bisa micro heal, atau bisa heal dari skill tree support. Buat ngaktifinnya lu harus nge-heal diri sendiri atau di-heal orang lain yang ambil Sacred Teaching ini. Jadi orang bakal dapat efek Sacred Teaching kalau yang nge-heal ambil Sacred Teaching. Jadi misal lu ambil Sacred Teaching level 10, di-heal orang yang nggak ambil Sacred Teaching, ya Sacred Teachingmu nggak aktif. Jadi syaratnya harus yang heal ini yang ambil Sacred Teaching. Nah, makanya aku gameplayku nge-heal sendiri karena biar nggak ketergantungan minta di-heal orang lain, karena nggak semua orang ambil Sacred Teaching. Nah, buat nge-trigger Sacred Teaching-nya aku pakai skill heal ini karena dia lebih cepat daripada skill Royal Heal. Royal Heal ini buat cepat butuh CSPD yang tinggi, sedangkan skill heal dari skill tree support itu cuma butuh 1k CSPD buat dapat cashnya 1 detik. Makanya aku lebih pilih ngisi HP dan nge-trigger Sacred Teaching-nya pakai skill heal dari skill tree support. Terus lanjut ke bagian kombonya. Kombonya ini ya ini standar combo aerial cut. Terus ini combo buat sutot, cuma kalau nggak ambil atau nggak openernya bisa diganti hard hit. Tapi kalau lu nggak ambil sutot ya nggak perlu combo ini, nggak penting gitu. Terus ada combo buat open decoy. Openernya ini bisa diganti dengan twin slash atau skill yang lain yang enak, terserah lu mau pakai apa. Terus kemudian ini bisa ditambah lagi kombonya. Jadi setelah combo ini langsung pencet saber. Ntar quick auranya lupa. Quick aura di sini. Jadi habis pencet combo ini, terus kan terakhirnya impact, itu nanti langsung pencet saber auranya. Terus ini buat kalau long run buat rebuff. Nah, kalau long run ini aku pendekin. Jadi biar impactnya nggak ganggu interrupt tank. Terus kemudian ini buat, nah ini yang buat long run tadi, misal pas di kasti atau bos-bos long run, rebuffnya enaknya pakai itu. Ini combo lunar, udah kayak gitu. Jadi pengambilan skill dan kombonya seperti itu. Lalu lanjut dengan equip yang ku pakai. Jadi ini equip yang ku pakai, lu bisa menyesuaikan. Ini PP Ava ku ada 22% penet buat Ava. Terus senjata aku pakai Anguis, isi Supreme Evil Kistral Beast sama Cat Claw Barkisa. Cat Claw Barkisa bisa lu ganti Pomi lebih bagus. Terus sub senjatanya pakai Anif 9. Yang penting elemennya Refine plus S sama weapon attack-nya doang. Selain yang tertera di sini Genjutsu. Kadang kan ada orang yang nge-feel like elemen, terus ada stability, ada apa, itu Genjutsu.
Yang penting like elemennya doang atau elemennya doang di sub weapon DS ini. Refine plus S, weapon attack-nya yang gede, sama isi elemen, udah itu doang. Selain 3 itu genjutsu. Selain 3 itu cuma genjutsu. Jangan percaya kalau itu lebih mahal, kecuali emang weapon attack-nya gede, oke lah lebih mahal. Cuma aku sering lihat di papan atau enggak orang jual atau punya orang itu elemen ada plus stability 1%, 2%, enggak ngaruh. Yang penting stat yang masuk ke sub itu cuma elemen, refine plus S sama weapon attack-nya, udah itu doang. Terus untuk armornya aku pakai ini attack AGC DC DCR minus fit, isinya Altadar Bemos. Yang penting minus fitnya ini buat mengurangi max HP-mu, jadi biar bisa main low HP. Itu nanti kenapa low HP, mekanismenya gimana aku jelaskan di belakang. Installnya ini Altadar sama Bemos. Altadar buat stability sama buat SRD, sedangkan Bemosnya buat CR sama Penet. Karena DS ku ini ku build buat main di HDP yang butuh CR resist, yang butuh total CR yang gede, karena HDP CR resistnya gede. Terus kemudian topi aku pakai side pony Jibril Levina. Jibril buat SRD, Levinanya buat Penet sama CR. Jibril juga ada CR-nya. Terus cincin aku ada Seahorse Remnant Etoys. Remnantnya ini buat Penet dan SRD, Etoysnya buat ASPD, Motion dan CR. Sebenarnya pengen lepas Etoys ya, tapi CR ku nanti kurang. Jadi aku lebih milih tetap Etoys ya lah, gak apa-apa. Yang penting CR-nya cukup. Jadi apa yang ku pakai dan apa yang ku ambil itu ini, kurang lebih ini. Jadi lu kalau mau copy 100% ya silahkan. Kalau nggak mau ya udah. Terus untuk CR ini totalnya dapat 162 CR dan penetnya dapat 85% penetrasi fisik. Terus bukan build DS namanya kalau nggak bahas stability. Ini total agiku dapat 642, total STR 272, dengan stability equip dan install ada dari Anguis 10%, Altadar 6%, dan mendapat total main stability 92%. Terus untuk sub stability-nya dapat 98%. Nah, enaknya Anguis tuh ini loh, 10% stability dari OHS Anguis ini selain masuk di main stab juga masuk di sub stab. Jadi ketika lo pakai OHS Anguis yang NPC atau drop boss, 10% stability-nya dari Anguis ini setara dengan cincin GST Glowing Sea Talisman atau Azimat Laut Berkilau. Jadi cincinnya lu bebas, nggak perlu pakai stability lagi. Cincin bisa fokus ke damage, ke penet atau ke CR kayak yang aku pakai Seahorse. Jadi nggak perlu nambah stability lagi buat gedein sub stability-nya. Dan kalau lu nggak ke HDB, itu armor bisa main DTE CDCD, maksudnya DTE Agi CDCD. Jadi damage-mu bakal lebih mewah lagi. Karena cincin isi CR udah kelar, CR-mu ketutup juga. Dan inilah yang ku maksud atau yang dimaksud orang-orang stability nambah damage buat DS. Karena stability yang dimaksud adalah sub stability-nya. Sub stability makin gede itu makin memungkinkan sub attack-mu buat masuk jadi total attack. Dan dengan set equip ini sub stability ku dapat 98,2% dengan total attack 11.249 attack atau 11,2k. Dan yang lebih penting dari sub stability adalah total attack-nya. Pada intinya kalau set equipmu total attack-nya lebih gede, ya itu lebih bagus walaupun sub stability-mu nggak 100%. Dan untuk main stability ini kan fungsinya cuma buat naik turunnya damage. Kalau sub stability fungsinya buat nambah damage, nambah total attack yang secara langsung bisa nambah damage dual swordmu. Ini sebenarnya kalau kristal senjata yang Cat Claw Guard Kisau ganti Pomi, ini sub stability-ku udah 100%. Cuma Pomi lagi mahal dan saya lagi miskin. Terus kemudian untuk pemakaian equip, sebelum lu pakai butuhnya nanti berapa HP tambahan yang lu butuhin dari Regislet, lu harus lepas dulu semua equipnya. Lalu lihat ini nyawaku HP ku 2854. Terus lu pakai senjata atau equip yang ada max HP-nya. Buat ngecek nanti ketika pakai armor minusnya berapa gitu kan. Ini aku dapat 7854 karena ketambahan 5000 dari senjatanya. Nah, habis itu baru lu pasang full equip. Jadi 5000 dari senjatanya tadi biar kalau kurang nggak langsung mati.
Nah ini 7854 karena pakai senjata ada 5000 max HP nya. Terus baru lu pakai armor yang main fit 30 ini jadi 4955. Sedangkan dari senjatanya sendiri itu 5000. Jadi kalau senjata ini lu lepas mati karena kurang dari 5000. Kan di sini ada 5000-nya kan di senjatanya ini. Jadi seharusnya kalau lu lepas itu harusnya 5001. Harusnya sekarang posisinya 5001, tapi ini 5000 kurang. Jadi kalau lepas lu bakal mati. Ini solusinya ditutup pakai Regislet max HP-nya disesuaikan. Ini kan dari 32 tapi masih kurang kan. Ini pakai yang 37. Dinaikin lah sesuai itu, hitunglah sendiri nanti kebutuhanmu berapa. Ini ini habis lebih baru diganti senjatanya. Ini masih sisa 5. Dan pas pakai senjata yang ada 5000 max HP tadi jadi 5005. Jadi memang masih sisa 5 ketika lu udah menyesuaikan Regislet max HP-nya. Intinya di situ. Nah, sisa 5 max HP. Jadi lu harus bener-bener merhatiin ini Regis max HP-nya buat menyesuaikan lu butuh berapa HP. Buat pengen berapa max HP-mu disesuaikan dari Regisletnya ini. Bisa main 3 digit, bisa main 2 digit, bisa main 1 digit HP. Bebas terserah lu pengennya yang mana. Jadi sesuaikannya dari itu. Kosongin dulu semua karakter, pasang semua equipnya, terus pakai equip yang nambah max HP flat. Habis itu baru pakai armornya. Kalau sampelku sih pakai OHS baru drop. Siapa bos baru, bos buru nggak jelas itu. Terus kalau lu pengen nyoba-nyoba doang, itu bisa pakai armor yang ada isinya Zappo. Zappo ini kan dia min 400 HP. Jadi pakai armor yang isinya Zappo. Nah, ini kan sisa HP-nya 2500. Ini terus lu pakai Blue Rose Wing, ini ada main 2000 isi gurdu. Nah, sisa 500 kan. Nah, ini kan masih pakai Regislet. Nah, Regisletnya ini dilepas. Atau nggak usah pakai Regislet. Itu nanti masih sisa 134. Nah, biar berkurang lagi, lu pakai kristal cincin yang ada Gravisep-nya. Gravisep ini main 100 HP, jadi sisanya tinggal 34. Kalau Gravisep-nya lu upgrade ke Rudis, lu tewas. Kalau pengen lu upgrade ke Rudis, solusinya apa? Lu harus pakai Regislet max HP tadi. Jadi intinya di Blue Rose Wing ini, kalau lu pengen nyoba-nyoba doang, Blue Rose Wing isi kurdo buat ASPD samin HP-nya, armor isi Zappo kalau 2 slot jadi tambah Altadar. Build-nya kayak DS pada umumnya. Senjatamu bebas, mau pakai Meteora atau pakai Anguis atau apapun bebas. Tapi kalau lu pakai Meteora, ya di topinya nggak perlu pakai kurdo sih. Jadi ya bebas, lu mau pakai apa aja bebas. Mau pakai senjata apapun bebas. Jadi pada umumnya ini DS sama persis kayak DS pada umumnya dari build equip. Cuma bedanya lu butuh armor main fit atau lu butuh Blue Rose Wing dengan Zappo dan Gravisep itu tadi. Intinya di situ. Intinya gimana caranya buat ngejar HP 2 digit biar sabermu unlimited. Nah, untuk mekanisme pemakaian sabernya dan pemakaian skill lain, habis ini gue jelaskan. Mari lanjut ke bagian Saber Aura, Crescent, dan Secret Teaching-nya. Untuk Saber Aura sendiri, dia ngasih banyak banget buff yang OP. Dan juga Crescent-nya pun OP. Saber Aura sendiri dia nambah movement speedmu, jadi nanti gerakan karaktermu jadi ngebut. Dia juga ada bonus ASPD dan dia juga ada bonus AMPR. Cuma nambahnya ini bertahap sesuai stack Saber Auramu. Dan untuk ngisi stacknya, ketika lu pencet Saber Auranya aktif, itu nanti HP-mu bakal berkurang dikit-dikit, lama-lama stacknya bakal berhenti ketika HP-mu udah sisa 1 atau habis. Atau ketika lu pencet skill Crescent Saber-nya. Jadi ketika Saber kan warnanya masih hijau sebelum lu pencet. Nanti lu pencet mode Saber, tombol Sabermu akan berubah jadi merah. Nah, ketika lu pencet tombol Saber yang merah itu nanti berubah ke mode Crescent Saber.
Saat mode Cyber Aura ini lu ada anti mati 1 kali. Jadi ketika lu yang seharusnya mati kena fatal hit atau kena damage fisik atau damage magic atau segala jenis damage, ketika lu yang seharusnya mati lu nggak bakal mati selama Cyber Auramu masih aktif. Lalu ada yang namanya Crescent Saber. Jadi ketika setelah Saber, sebelum buff Sabernya berhenti stucknya atau sebelum Sabermu habis, itu lu pencet ulang tombol Sabernya atau berubah ke mode Crescent Saber. Crescent Saber ini sendiri dia juga sama, ada anti matinya. Cuma dia nanti kalau lu kena hit atau kena fatal hit atau kena damage fisik atau kena damage yang seharusnya matiin karaktermu, itu nanti bakal menguras MP menguras MP-mu. Menguras MP-mu nanti bisa sampai MP-mu habis. Saber ini juga ada buff-nya, itu buff-nya ada CR, ada AMPR dan half MP cost. Jadi nanti semua skill DS-mu, semua skill yang lu pakai itu MP-nya jadi setengah doang, kayak pakai Magic Impact permanen. Jadi kayak efek Magic Impact kan cuma half MP cost next skill. Nah, kalau Crescent ini half MP cost selama durasi, dan durasi dari Crescent Saber ini berdasarkan berapa stack Sabermu sebelum lu ngaktifin Crescent Sabernya. Dan Saber ini juga ada bonus damage dari Sabernya. Jadi Sabernya ini pun ketika lu mode Cyber Aura itu ada bonus damage-nya, jadi damage-mu bakal naik. Dan jangan lupa dia nambah CR juga. Jadi pada intinya semakin banyak stack Sabermu, itu memungkinkan durasi Crescent Sabermu juga makin lama. Itulah mengapa Crescent Saber dan Saber ini sangat berhubungan dan sangat OP kalau bisa durasinya sangat lama atau bisa disebut unlimited ketika lu memanfaatkan buff Sacred Teaching ini. Dan kalau lo nggak pakai Sacred Teaching, itu nanti Cyber Auramu kan bakal menguras HP-mu juga kan. Nah, ketika HP-mu berkurang lama-lama Sabermu bisa hilang atau stucknya nggak bisa maksimal. Tapi dengan bantuan adanya Sacred Teaching ini memungkinkan Cyber Auramu bisa aktif terus tanpa mengurangi max HP-mu. Mengurangi HP-mu, yang bikin Cyber Auramu stucknya bisa banyak banget tanpa lu mikirin HP-mu habis. Dan karena stuck Cyber Auranya banyak, memungkinkan durasi Crescent Sabermu jadi makin lama. Bayangin half MP cost dengan durasi hampir 1 menit dan bisa diulang-ulang terus menerus. Lalu untuk Sacred Teaching-nya dia bisa nambah overheal atau temporary HP atau HP sementara. Itu dari Royal Heal, Mini Heal, Heal, Micro Heal, dan Knight Remedy. Dan dengan buff Sacred Teaching ini lu bisa selamat kalau lu makan Death Travel. Jadi bisa aman nyemil Death Travel dengan Sacred Teaching ini, karena secara fungsi Death Travel ini mengurangi 100% max HP-mu yang bikin karaktermu langsung tewas. Tapi dengan buff Sacred Teaching ini kan nanti ada persenan persenan Sacred Teaching-nya. Itu kalau dihitung-hitung ini skill heal ini kan dia ngasih 3000 heal dan itu dapat 30%. Itu lu nyemilin Death Travel aman, nggak mati. Jadi dengan 3000 heal itu ada charge Sacred Teaching-nya atau temporary HP-nya atau overheal-nya itu 30%. Jadi kurang lebih tiap 1%-nya itu 100 heal atau 100 temporary HP kalau dilihat sekilas dari sini. Dengan ini anjir, makan Death Travel kayak mukbang cuk. Dan mengapa penggunaan Sacred Teaching dan low HP ini memungkinkan buat makan damage fraksional mentah-mentah dan nggak mati? Karena mekanisme damage fraksional itu mirip kayak Death Travel ini. Damage fraksional itu berdasarkan persen dari HP-mu, bisa dari persen max HP-mu atau persen HP-mu saat itu, atau persen nyawamu saat itu. Jadi ya lu kena damage fraksional berkali-kali pun nggak mati-mati karena ada overheal ini, karena ada buff Sacred Teaching-nya ini. Karena yang berkurang buff Sacred Teaching-nya dulu, baru nyawamu yang asli. Sedangkan dengan charge katakanlah 30% itu ada 3000 overheal-nya, ada 3000 HP tersembunyinya, temporary-nya. Itu misal HP-mu kecil, katakanlah cuma 15 atau katakanlah cuma 10 max HP,
Kalau lu kena damage fraksional 10% kan berarti 10% dari max HP-mu 10 kan cuma 1 damage. Sedangkan heal temporarimu ada 3000. Bayangin habisnya kapan kalau damage-nya cuma 1. Itu pun kalau 10%. Kalau 20% ya cuma 2 buat ngabisin 3000-nya itu dulu. Itulah mengapa buff Sacred Teaching ini sangat OP kalau main low HP. OP banget malahan. OP banget buat menghadapi damage fraksional nggak berasa. Karena ya itu tadi yang sudah aku jelaskan. Dan lalu berapa max HP yang paling enak buat dipakai DS dengan pemakaian Saber ini? Itu bisa lu pilih sendiri, lu bisa main 1 digit, 2 digit, itu 10, 20, 30, 60, 70, atau mungkin lu mau main 3 digit pun bisa. Ini ku kasih sampelnya. Jadi untuk yang 1 digit itu nanti stack Saber auranya cuma nggak bisa maksimal ke 20 atau nggak bisa mendekati 20, mentok di angka 15-16. Untuk yang 2 digit paling nyaman di angka 15-30-an. Kalau udah di atas 50 itu nanti stack Sabernya bisa 20, tapi pengurangan dari stack Sacred Teachingmu bakal lebih boros lagi. Dan kalau yang 3 digit atau 100-an itu ya makin boros lagi itu pemakaian Sacred Teaching-nya. Jadi bisa diperhatikan stack Saber auranya dan sisa dari Sacred Teaching-nya. Nah, untuk gameplaynya sendiri buat di awal ya ngebuff seperti biasa. Langsung nge-heal dulu, ngaktifin buff Sacred Teaching, terus reflect, flash blast combo yang ini, terus Saber aura. Jangan lupa quick aura, terus kemudian ya udah tinggal ngedamage boss ya, sampai nanti ketika stack Saber auramu sudah mendekati angka 20. Sebelum Saber auramu auto off itu lu harus pencet apa namanya, crashkan Sabernya. Dan untuk pemakaian yang lain atau pemakaian skill kayak Aerial, Cut Shining, Cross, dan yang lain-lain mungkin next video kali ya. Video ini karena udah terlalu panjang, dan jadi kurang lebih penjelasan tentang dual sword yang ku mainin ini seperti itu. Jadi apakah sudah waktunya balik main DS lagi? Ya aku bilang balik main DS lagi karena banyak user DS yang tahu-tahu menghilang lenyap entah kemana. Mungkin lagi vakum karena bosan main Toram, atau mungkin karena hal lain. Yang jelas nggak mungkin dong user DS pada vakum dulu karena zona nyamannya dihantam petir yang nggak pernah berlalu. Jadi cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.